Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tinis Taurus. Hari ini saya akan membahas tentang true speaker, Bapak Ibu. Gerda Kristen ya. Jadi Bapak ini berkhotbah tentang orang yang mati, Bapak Ibu ya. Bahwa orang mati itu masih bisa melihat kita. Ya. Tetapi orang yang mati di dalam Tuhan katanya ya, mati dalam Tuhan itu masih bisa melihat kita, masih bisa mengingat kita, masih mengalir kasihnya ya. Tapi orang yang di neraka itu enggak. Aduh, saya pernah, hanya saya yang komentar mengkritisi lah channel Bapak ini ya. Pertama saya kritisi, saya mengatakan bahwa kalau dia tamatan teologi ya harus apalah ya, ada sedikit ini ya harus naik level gitu loh adanya. Tapi saya, karena saya bilang gitu ya, dia membalas, saya itu kuliah teologi katanya, kata dia lah itu ya kan, karena dia teologi lah itu ya, dia teologi katanya, dan dia mengasihkan diri Bapak Ibu ya. Kasihan mereka ya. Saya kasihan melihat mereka karena mengasingkan diri dari orang lain ya kan. Mereka ini mengasingkan diri, membuat kelompok sendiri ya kan. Kita dengarkan dulu apa yang mereka sampaikan, nanti saya beri masukan supaya penggemarnya, followernya bisa mengetahui. Jangan salah tafsir Bapak Ibu pasien. Jangan salah tafsir ya. Tidak gampang menjadi penginjil Bapak Ibu, karena salah tafsir itu, kalau saudara salah tafsir, sudah termasuk nabi palsu ya. Sudah termasuk nabi palsu. Saudara sudah mengajarkan tafsiran saudara itu salah, tidak sejalan dengan kriteria Tuhan Yesus Kristus gitu loh maksudnya ya. Tapi up to you, up to me ya kan. Hak asasi manusia masing-masing ya, mau dia percaya dengan true speaker ya kan, or me up to you ya kan. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu supaya saudara bisa menilai, karena YouTube ini adalah biang pengetahuan Bapak Ibu ya. Jadi jangan saudara mendapatkan pengetahuan yang sesat, yang salah tafsir, sehingga saudara terperangkap. Jangan. Karena itu Bapak Ibu, bukalah YouTube yang membuat saudara dekat dengan Tuhan. YouTube ini untuk mencapai pengetahuan itu ya, banyak orang nih, orang berlari-lari untuk menyampaikan di YouTube ini sesuatu pengajaran ya. Dan kalau saudara salah menekan ya kan, salah follower ya, yang saudara follow siapa ya kan, dan mereka ini Bapak Ibu, golongan mereka ini katanya mereka ikut Tuhan, nggak tahu Tuhan yang mana, I don't know ya kan. Tapi kalau memang ikut Tuhan aman aja Bapak Ibu. Tapi mereka ini ketakutan Bapak Ibu. Mereka ini golongan nggak mau disuntik Bapak Ibu ya. Dikasih apa dia, jus ya, jus anggur, jus apa, nggak mau mereka ini Bapak Ibu ya.
Mereka ketakutan Bapak Ibu. Ya enak ya punya Tuhan, ngapain takut gitu ya. Tetapi karena mereka ini memang gak ada iman Bapak Ibu, saya langsung kontan aja saya ngomong ya, mereka ini gak memiliki iman. Kalau mereka ini memiliki iman Bapak Ibu, gak mungkin mereka ketakutan, gak mungkin ada roh ketakutan buat diri mereka Bapak Ibu. Mereka mengasingkan diri dari gereja, mereka buat sendiri gereja sendiri ya kan, online ya kan, mengasingkan diri dengan anaknya nggak mau disekolahkan karena takut nanti ya enjus ya kan. Nanti takut dijus nanti Bapak Ibu, dijus ya kan. Gak usah saudara cemasi apa yang mau terjadi Bapak Ibu ya kan, tenang aja. Yang penting saudara imani yang benar ya. Iman yang benar itu pasti Tuhan jaga, pasti Tuhan tidak akan membiarkan saudara menyembah bilangan 66 itu ya. Nggak mungkin Bapak Ibu ya, karena saudara udah milik Tuhan. Tuhan itu tidak tega Bapak Ibu ya, tidak tega melihat orang yang dikasihnya itu ya menyembah 66 itu ya kan, nggak tega Bapak Ibu. Jadi saudara nggak usah takut, itu kan 66, itu kan kangkung kencer. Saudara jangan ngomong gitu ya. Tuhan pasti menjaga. Alkitab akan terang-terangan Bapak Ibu, akhir zaman ini seperti yang terjadi di Sodom Gomora, enggak, yang ada di Mesir Bapak Ibu. Tula ya kan, Tula ada 10 Bapak Ibu, itu akan terjadi nanti Bapak Ibu ya. Waktu Tula terjadi Bapak Ibu, apakah orang pilihan mengalaminya? Enggak kan, udah dikasih tanda Bapak Ibu, tanda salib. Di setiap pintu-pintu rumah dibuat tanda salib, tanda darah. Sekarang untuk mengetahui ada Yesus di dalam diri saudara, ya iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran yang mana? Ya harus yang kebenaran dong ya kan, nggak mungkin abal-abal ya kan. Kalau abal-abal nggak mungkin ya kan. Tetapi karena kita mendengarkan kebenaran, sehingga timbul iman yang kokoh, bukan yang aneh-aneh. Timbul tenggelam ya kan, timbul iman yang kokoh. Jadi apapun yang datang nggak akan goyah. Dan saya akan kasih tahu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara itu jauh darinya. Sudah jelas Alkitab Ibu, jelas Alkitab, bukan odong-odong Alkitab ini Bapak Ibu ya. Bangsa Israel itu sekalipun degel dia, tetap aja Tuhan datangkan Bapak Ibu untuk menyelamatkan mereka. Contoh yang terjadi sama si yang memaksa untuk menyembah berhala Pak Ibu ya. Ada 3 orang mereka Bapak Ibu, temannya Daniel ya. Mereka dipaksa untuk menyembah patung itu Bapak Ibu. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Apakah Tuhan membiarkan mereka menyembah? Enggak kan, sampai mereka dibakarkan Bapak Ibu ya. Begitu juga nanti di akhir zaman. Makanya nanti orang yang tertinggal nanti, kalau terus speaker nanti tertinggal dan tim-timnya, disinilah nanti pemaksaan Bapak Ibu dan saudara harus mati martir.
belum ada pemaksaan. Ya, saudara belum dipaksa untuk menyembah, untuk bersekutu bilangan nama-nama itu, ya. Kalau saudara kalau ini sudah terjadi, berarti saudara tertinggal, ya kan? Dan ini pun kalau saudara tidak menyetujuinya kan mati martir, ya kan? Itu kata Alkitab, ya kan? Jadi anakku yang kasih dan Tuhan Kristus, ya saya sarankan ya, carilah kebenaran itu supaya saudara jangan ada ketakutan, ya kan? Supaya saudara aman gitu ya, supaya berseri-seri muka ini loh Bapak Ibu. Saudara happy tapi tidak keluar dari hati gitu loh, nggak fresh ya. Aman aja Bapak Ibu, nggak usah takut. Contoh-contoh ya, supaya saya berkesaksian lah, supaya pendeta ini ya, katanya di pendeta tapi saya lihat nggak seperti pendeta sih. Ya. Jadi kalau memang Tuhan memakai saudara, kalau memang saudara memang sudah pernah berpengalaman, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Nggak akan mungkin Tuhan tidak membiarkan saudara atau tutup mata. Atau tutup mata sebelah. Atau tutup mata. Ya. Enggak ya. Tuhan tidak pernah tutup mata Bapak Ibu. She watching you every time. Where you go, you see know him. So, saudara nggak bisa menutupi dosa saudara, karena Dia Maha Tahu, Maha Tahu. Kesaksian saya lah Bapak Ibu. Semenjak saya berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Tuhan yang Kristus yang benar, bukan KW ya. Kalau saudara berjumpa KW ya nonsen, karena banyak KW Bapak Ibu ya. Hanya satu Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus yang benar. Cari Dia ya. Kalau saudara berjumpa, sudah berpengalaman lewat mimpi Bapak Ibu, alam mimpi, alam roh Bapak Ibu ya. Kalau saudara sudah berpengalaman, pasti Dia akan sayang kepada saudara. Dia akan membiarkan saudara, ya kan? Contoh yang saya alami waktu saya Bapak Ibu pulang dari Malaysia ke Kuala Namu. Kalau Tuhan tidak sayang, mungkin saya dibiarkannya, pasti saya sudah mati Bapak Ibu. Pasti saya sudah masuk ke dunia lain. Kenapa kami ini masuk ke dunia lain Bapak Ibu ya? Tetapi karena Tuhan sayang kepada saya, Dia mengingat saya, this is mine, Tina is mine, I cannot follow him, ya kan? Tuhan akan datang menyelamatkan saya. Tuhan akan ngomong. Tuhan ngomong. Makanya ini jangan sampai tertidur. Don't close your ear, ya. Don't, ya, open, ya. Waktu Roh Kudus berbicara, atau Tuhan yang berbicara, atau siapa yang berbicara Bapak Ibu, karena tidak semua orang mengenal Roh Kudus ya. Sebenarnya yang hari ini hadir adalah Roh Kudus, tetapi karena nggak semua orang mengenal Roh Kudus, ya Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Itu aja ya. Tuhan berbicara nih. Enak ya punya Tuhan ya, enak. Dia seperti sahabat, Dia seperti Bapak, Dia seperti everything, kayak kasih jiwa ya kan. Ada feedbacknya Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan berpikir Tuhan itu
seperti raja-raja yang ada di Indonesia atau king of the world ya nggak bebas speak, ya kan? Ini enaknya punya Tuhan yang benar, bebas baru kita minta, ya kan? Bebas kita ngomong, tapi bukan sembarangan, maksudnya bebas kita ngomong tapi sembarangan enggak gitu loh Bapak Ibu. Ada aturannya Bapak Ibu, yang pas-pas saja. Jadi untuk berbicara kepada Tuhan itu yang pas-pas aja Bapak Ibu, nggak ngaur, ya kan? Jadi Roh Kudus nih berbicara nih, ya, Tina, pesawatmu sedang bermasalah, berarti belum terjadi Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris pakai ing, ya, sedang, belum terjadi, ya kan? Jadi Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan pasti akan diberitahu Bapak Ibu. Ya saya ngomong dong, gimana ini? Saya pergi atau enggak nih? Ya, saya pergi atau enggak? Itu enaknya punya Tuhan Bapak Ibu. Apa kata Tuhan? Pergilah, karena aku menyertaimu. Puji Tuhan, selamat. Ya, saya sudah pernah masuk ke dunia lain Bapak Ibu, ya, tetapi itu dengan seizin Tuhan dan kami selamat, ya. Saya tidak berbohong Bapak Ibu, masih hidup orang tua saya, bapak saya, abang saya, dan supir saya, karena saya menyewa mobil Bapak Ibu. Supir saya ini orang Muslim, ya. Mereka menunggu saya di Kuala Namu itu lama kali Pak Ibu, ya, karena penerbangan lama. Karena untuk menunggu masuk ke zona dunia lain itu jam 12 malam, ya. Jadi kami berangkat itu jam 10.30, las penerbangan dari Malaysia ke Kuala Namu. Tetapi karena sudah dirancangkan beberapa orang pesawat kami ini untuk masuk ke dunia lain harus menunggu jam 12 teng, ya, karena untuk bersemedi bersekutu dengan setan Bapak Ibu dunia lain harus ada waktu jamnya, ya, enggak sembarangan jam, ada spesialis jam, ya. Tuhan akan menyelamatkan kita Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya. Yang kedua, saya berkesaksian ini supaya paradigma terus speaker Garda Kristen itu bisa perang gitu, terbuka gitu loh, supaya saya merasa mereka ini membatasi kuasa Tuhan gitu loh, maksudnya, sehingga mereka ini rasa kekhawatirannya, ketakutannya itu luar biasa gitu, ya, sehingga membuat tembok untuk sesama manusia, sama pemerintahan, ya. Jadi saya berkesaksian ini supaya saudara ini terbuka, supaya tidak khawatir lagi Bapak Ibu, karena dekat Tuhan itu aman dan dijaganya, ya. Yang kedua, kesaksian saya, Ibu. Jam 1 siang itu udah hujan Bapak Ibu. Saya tinggal di kampung Bapak Ibu, ya kan, di kampung di Kota Cane, Aceh Tenggara. Jadi air kami itu gratis dari gunung Bapak Ibu. Dan saya melihat hujan memang udah dari gunung sana, ya, dari mata air dari gunung saya sudah lihat hujan datang. Saya menganggap biasa-biasa aja gitu. Tiba-tiba hujannya sampai ke sini, bus. Sampai orang ketakutan masuk ke rumah. Saya lihat maju ke depan, Tuhan ada apa ini? Aman-aman ya ini semua, ya. Masuk saya ke rumah, langsung Tuhan bicara, 2 peperangan.
buat apa saya dua peperangan kak ya, oke aja nya saya lihat atmosfer ya kan. Tidak, di gunung sana sudah longsor, jadi harus dua peperangan supaya kampungmu tidak kena banjir. Masa sih Tuhan gitu, masa sih longsor akhirnya oke, biasa aja kak hujannya ini aku tengok sih. Karena saya kurang percaya Bang Ibu, tolonglah kasih saya penglihatan supaya saya percaya. Langsung saya dikasih penglihatan Ibu, penglihatan. Saya melihat Bang Ibu, batu besar berguling-guling dari atas sana Bang Ibu. Inilah mata air ini. Air di sinilah sungai, di sinilah rumah kami, arah-arah sini gitu. Jadi yang banjir Bapak Ibu ke sana nggak kena kami sama sekali, padahal ini adalah aliran air tapi nggak ada kena, tapi orang sana yang kena Bapak Ibu dampaknya kan. Sungai itu kan tempat pemandian itu kan ditembok Bapak Ibu, laki-laki sama perempuan beda diasingkan supaya nggak nampak kan. Itu hancur Bapak Ibu karena batunya besar kali Bapak Ibu, berguling-guling. Jadi kalau saudara berpengalaman, Tuhan itu akan menjaga saudara, nggak akan memberikan saudara Bapak Ibu ya. Jadi kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Bapak ini supaya saudara bisa belajar lah ya kan, belajar you learn so everything. Jadi YouTube ini tempatnya menggali ilmu Bapak Ibu. Kalau saudara mendengarkan ajaran yang satu, saudara cari sampai dapat, cari lagi YouTube apakah sama tafsirannya. Jangan saudara makan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh seseorang ya kan. Ya kita dengarkan dulu. Karena di masa vonis itu ya. Tetapi apakah orang yang sudah mati itu masih bisa melihat kita? Jawabannya bisa. Bisa saudara. Ya, coba saudara bacakan satu ayat Lukas 16 ayat 19. Jadi Lukas ini Bapak Ibu yang berkisah tentang Lazarus dengan orang kaya itu Bapak Ibu. Jadi dari sini dia menafsir bahwa orang yang mati di dalam Tuhan itu bisa melihat kita ya. Kesakitan mereka masih bisa ingat saudara. Tadi masih bisa mengingat saudaranya. Ada 5 lagi Tuhan saudaraku, si anu masih bisa dia ingat saudara. Wow, ini neraka saudara, neraka tempat yang penuh kemarahan, gertak gigi, kesakitan. Mereka masih bisa ingat saudara, orang-orang yang mereka kasihi. Apalagi orang yang di surga saudara, tempat yang penuh kasih ya, tempat yang penuh kasih. Jelas mereka masih ingat dengan orang-orang yang mereka kasihi di dunia ya. Seperti yang kita baca ayatnya minggu yang lalu, kita memiliki banyak saksi di surga yang menonton kehidupan kita, menyoraki kita. Itu para penghuni surga. Siapakah para penghuni surga ini? Jadi ini dicocok-cocokologi kan Bapak Ibu. Diambil ayat ini, di ayat lagi ini. Ini kan para penghuni surga ini adalah para malaikat dan orang-orang yang mengasihi kita. Ya. Mereka menonton kehidupan kita, sebab kehidupan kita adalah bagaikan di sebuah pertandingan. Mereka bersorak, ayo katanya. Para malaikat itu menyambut gembira kepada keluarganya yang
Saya belum pernah mendapatkan tafsiran seperti ini Bapak Ibu ya, dan dosen pun nggak pernah yang seperti ini tafsirannya ya. Saya nggak dulu lah ya kan, dan saya nggak tahu dia belajar di mana, saya nggak tahu ya, karena menafsir ini tidak gampang Bapak Ibu ya. Dia campur aduk Bapak Ibu ya. Ini tadi ketika mereka menang ya, jadi mereka menyaksikan, menonton kehidupan kita. Kita baca kembali saudara ayatnya minggu yang lalu. Coba Nathan bacakan kembali ayat minggu yang lalu dari Ibrani berapa? Masih ingat gak ayatnya? 12 ya. Bacakan lagi bagi kita Nathan. Saya baca dulu ya. Apakah orang mati itu masih bisa melihat kita, masih bisa seperti yang dikatakannya itu? Mereka, saudara kita yang di surga, masih mengingat kita, masih mengasihi kita. Dan di salah satu ayat dikatakan ketika di peristiwa kiamat ya, menjelang kiamat, meterai ke-7 kalau tidak salah, dibukakan, surga menjadi hening. Surga menjadi hening setengah jam karena kiamat akan ditimpakan ke bumi. Jadi orang-orang yang di surga jadi teringat gitu. Orang-orang saudara mereka yang tinggal di bumi, sebab mereka ditimpa malapetaka gitu. Jadi ingatan itu masih ada gitu. Ingatan itu masih ada. Nah, lantas apakah kita masih bisa berdoa, menyapa keluarga kita yang sudah hidup di surga? Ini menurut saya ya, menurut saya bisa saudara ya. Anda hanya bisa berdoa, Tuhan kirim salam, itu saja, kirim salam, atau saya rindu gitu, itu bisa ya, itu nggak salah gitu. Yang salah itulah berdoa minta pengampunan dosa kepada orang mati, itu nggak bisa, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau berkata Tuhan saya kirim salam gitu, itu akan dikonfirmasi saudara, dikonfirmasi lewat Roh Kudus, atau mungkin akan dibawakan oleh malaikat kepada orang tersebut, dan dia juga akan menyampaikan salam yang sama, bahwa dia masih mengingat kita, bahwa dia masih mengasihi kita, dan dia masih bisa melihat kita. Dan ketika saudara Roh Kudus menyampaikan, mengkonfirmasi pesan itu kepada kita, maka kita akan bersuka cita. Maka bagaimana menurut Anda atau saudara mendengarkan Bapak ini, Bapak Ibu? Seorang pendeta ini ya, katanya dia seorang pendeta ya. Dialah itu ya, mau dia berbohong atau apa itu urusan dia lah. Tapi dia seorang penginjil lah saya bilang ya. Oke, kita bahas dulu ya. Apakah orang yang mati itu mengingat kita, atau mendoakan kita, atau bersedih saat tertimpa masalah? Ya. Ya, kita baca dulu. Kita baca dulu ayat Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6, baru meloncat ayat 10 ya. Tolong terus speaker baca ya, kita belajar di sini sama-sama ya kan. Pengkhotbah 9 ayat 5 ayat 6 ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemanakah engkau akan pergi? Jadi jelas Bapak Ibu Alkitab ya.
jelas sekali Bapak Ibu, kita bukan Alkitab ini bukan odong-odong ya. Jadi saudara jangan salah tafsir ya. Seorang teologi bisa salah tafsir ya udah, itu perlu dipertanyakan teologinya. Di sekolah mana dia sebenarnya? Apakah ada dosen yang mengajarkan ini? Kan ini kan diajarkan Bapak Ibu. Ini ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Kristus, jadi saudara jangan percaya bahwa ada orang yang meninggal itu bisa ngomong ya. Oke, ayatnya yang dikatakannya itu tadi bahwa kita buka Lukas tentang kisahnya Lazarus ya. Tentang orang yang mati, Lazarus dengan orang miskin Bapak Ibu. Di sana bukan ditafsir bahwa orang yang mati itu ya mengetahui, kan karena dia bilang masih ada saudaraku gitu ya. Di sini menafsir Bapak Ibu ya, tafsirannya seperti ini. Orang yang mati tidak ada lagi hubungan kepada orang yang hidup ya. Langsung Tuhan itu ngomong ini ya. Tafsiran yang Lukas tadi Bapak Ibu, bahwa orang mati dan orang yang hidup tidak ada lagi hubungan, sudah ada tembok ya, tembok pemisah ya. Makanya diberitahu sekalipun orang mati tidak akan percaya untuk memberitakan firman Tuhan. Kan ada hukum Taurat, ada kitab-kitab kesaksian orang. Kalau mereka tidak percaya, ya udah. Jadi orang mati itu bukan, ini kan dibuat peribahasa Bapak Ibu, supaya orang tahu bahwa orang mati itu nggak ada lagi hubungannya gitu, mau ya menyelamatkan kita ya kan. Padahal Bapak Ibu di perjanjian lama sudah pernah disinggung tentang kematian Bapak Ibu. Contoh ya, supaya jangan salah tafsir penginjil terus speaker ya. Contoh, Saul kan minta petunjuk nih supaya arwah, saya bilang lah arwah supaya orang paham ya, atau begunya orang mati ya. Jadi ada sebagian orang bahwa orang mati itu menjadi begu, menjadi hantu gitu Bapak Ibu ya, sehingga banyak orang takut ya kan. Karena difilmkan juga Bapak Ibu, sehingga orang pun takut kalau ada orang yang meninggal jadi begu dia kan. Puji Tuhan lah ya, kenapa Yesus mati itu nggak ada yang orang ketakutan ya, begu ya kan. Jadi orang yang mati Bapak Ibu, siapapun mati pasti orang ketakutan karena sudah difilmkan Bapak Ibu. Coba difilmkan kematian Yesus orang ketakutan, pasti mungkin orang nggak tahu lah ya, ya kan. Seperti agama sebelah ada apa katanya, spiritnya unclean spirit katanya ya. Untung aja nggak ya, anak kecil aja nggak takut melihat salibnya Yesus pun. Murid-muridnya atau anak kecil aja nggak takut karena nggak menganggap bahwa ada hantu Yesus gitu ya. Jadi Raja Saul ini Bapak Ibu ingin minta petunjuk pada Samuel, karena Samuel telah die ready ya kan. Dia minta petunjuk supaya roh Samuel ini datang
karena Samuel kan mati di dalam Tuhan, ya. Dia semasa hidupnya dia ya memberitakan kabar yang baik, menyampaikan kebenaran, ya, sehingga Saul untuk memintanya supaya apa masa depan buat dia. Tapi apa yang terjadi? Apakah Samuel tahu Sinohit dead? Apakah roh Samuel itu bisa datang, Bapak Ibu? Ya, I come ready. Apa itu Saul? Kenapa kau panggil aku dari kuburan, ya kan? Apakah ada gitu, Bapak Ibu? Ya, Alkitab jelas, Bapak Ibu, bahwa orang yang mati itu istirahat. Ayo kita baca, Bapak Ibu. Kita baca Wahyu 14 ayat 13, ya. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi mereka beristirahat, Bapak Ibu. Ya, kalau saudara pernah Lazarus pernah meninggal, Bapak Ibu, ya. Jadi ada dua nih nama Lazarus, Bapak Ibu, ya. Lazarus yang dibangkitkan Yesus, Bapak Ibu, sudah 4 hari, Bapak Ibu, di dalam kuburan. Jadi ini kan Lazarus kan, kalau saudara baca ini Lazarus naik surga dan di neraka, ya. Supaya saudara tahu surga dan neraka, makanya ini dikasih perumpamaan sebenarnya, ya. Jangan salah tafsir saudara, ya. Ini adalah perumpamaan supaya saudara bisa tahu membedakan surga dan neraka itu ada jembatan gitu, ada tembok, Bapak Ibu. Enggak nyatu gitu, ada mereka pisah supaya orang tahu. Dan supaya saudara tahu isinya seperti apa, ya kan, ya, supaya saudara berjaga-jaga jangan masuk neraka, ya, supaya tahu di neraka itu seperti apa, di Firdaus itu seperti apa, ya kan. Itu artinya, ya. Jadi waktu Yesus ngomong, waktu para murid ngomong nih, ayolah, si Lazarus kan sudah mati. Yesus ngomong, dia kan sedang tidur, beristirahat, Bapak Ibu, ya kan. Jadi orang-orang yang mati itu beristirahat, ya, Ibu. Baik dia mati di dalam Tuhan, baik di luar Tuhan pun mereka beristirahat, gak ada ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Jadi orang yang jahat itu, Bapak Ibu, orang yang mati di luar Tuhan lah saya bilang, ya. Karena kita nggak tahu, sekalipun dia jahat, kalau dia pas itu percaya sama Tuhan seperti yang di kanannya Yesus, masuk surga, Bapak Ibu, ya. Jadi saya bilang aja lah intinya, orang yang di luar Tuhan Yesus Kristus, orang yang mati di luar Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, mereka itu bukan dihukum di sana. Mereka masih dalam penantian, Bapak Ibu. Hadis, di tempat hadis mereka, Bapak Ibu. Bukan di neraka, ya. Bagian dari neraka, Bapak Ibu. Tetapi mereka di sana belum disiksa. Jadi kalau ada mimpi-mimpi berkesaksian, oh saya lihat si anu itu di neraka disiksa, ditarik-tarik apanya itunya, oh itu sesat, Bapak Ibu, ya. Di neraka itu ada gertakan gigi. Artinya gertakan gigi itu apa, Bapak Ibu? Teriakan, karena merasakan kesakitan itu, panasnya itu, Bapak Ibu, bahwa bukan itu tempat sebenarnya manusia. Tetapi karena saudara tidak bisa menguasai diri saudara, sehingga saudara terjerat ke sana. Makanya orang kaya itu berteriak, Bapak Ibu, ini namanya gertakan gigi, berteriak, Bapak Ibu, rasa kesakitan.
Jadi penafsiran yang benar Bapak Ibu, bahwa soal tentang orang kaya dan orang Lazarus itu adalah mengenai tentang surga dan neraka, itu adalah benar-benar real, ada Bapak Ibu. Dan di hadis itu Bapak Ibu tidak enak Bapak Ibu ya, ratapan di sana Bapak Ibu, tidak ada di sana kebahagiaan karena sudah merasakan tempatnya yang enggak pas. Tetapi di Firdaus Bapak Ibu, saudara yang pikir di Firdaus itu sudah menyembah, belum Bapak Ibu ya. Di Firdaus itu belum menyembah. Makanya kata Paulus, when I use the clothes, new clothes, baju putih, baju yang putih Bapak Ibu ya, Paulus nggak tahan Bapak Ibu di Firdaus. Di Firdaus nggak ada siksaan di sana karena dia bagian surga, tapi belum surga yang pertama. Kalau masuk surga yang pertama harus memakai jubah yang putih Bapak Ibu ya. Jadi saudara harus paham ini Bapak Ibu. Kenapa saya paham? Karena pernah saya berpengalaman masuk ke alam roh. Tuhan sudah tunjukkan. Jadi bagian-bagian surga itu ada Bapak Ibu. Tempat orang yang mati dalam Tuhan ada ya, tempat orang yang rapture ada Bapak Ibu. Jadi nggak sama ya. Dan surga yang pertama itu hanya Yesus yang ada dan para malaikat ya, nggak ada orang lain di situ Bapak Ibu ya. Murid Tuhan Yesus pun belum ada di sana ya, para nabi pun belum ada di sana ya, Abraham pun belum ada di sana. Padahal ada ayatnya, duduk di pangkuan Abraham. Ini adalah peribahasa Bapak Ibu ya. Jadi Abraham belum ada di sana Bapak Ibu. Waktu saya dibawakan di alam mimpi, Abraham belum ada di sana. Abraham ada di Firdaus. Makanya Bapak Ibu, perumpamaan Lazarus dan orang kaya Bapak Ibu, kenapa Abraham dan Lazarus ada di tempat yang sama padahal mereka beda abad ya. Abraham itu di perjanjian lama ya, Lazarus di perjanjian baru, tapi bisa satu tempat di Firdaus. Kenapa enggak Henok ya? Kenapa enggak Musa? Kenapa harus Abraham berjumpa? Karena Abraham mati Bapak Ibu. Abraham mati, bukan rapture. Makanya beda tempatnya. Karena mereka ini sama-sama mati Bapak Ibu, makanya tempatnya sama di Firdaus ya, supaya harus tahu ini ya kan. Jangan salah tafsir saudara ya. Kasihan mereka yang pendengar saudara, follower saudara itu ya ikut aluran saudara ya. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 19 sangat jelas ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi mencari tanah. Jadi tubuh ini kembali kepada tanah dan jiwa ya atau roh ya. Jiwa atau roh itu Bapak Ibu itu yang hidup. Makanya para setan itu nggak pernah mati Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan pernah berkesaksian, saya sudah membunuh setan, mati dia. Enggak, setan tidak pernah mati Bapak Ibu. Itu aja mereka ya. Setan itu tidak pernah berkurang, setan itu tidak pernah bertambah Bapak Ibu. Jadi saudara jangan berpikir orang yang mati itu, orang yang jahat itu bisa jadi setan bertambah dia, jangan. Enggak ya, setan nggak pernah bertambah. Itu aja mereka, hanya mereka pandai memanipulasi Bapak Ibu. Contoh, pacar saudara mati, istri saudara mati, ibu saudara mati, ayah saudara mati, itu iblis ini akan memanipulasi menjadi istri saudara
menjadi orang tua saudara. Supaya saudara terperangkap, makanya datang, ayolah istriku, suamiku, ayolah ikut aku. Tempat kita aman di sana. Padahal iblis ini Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah Bapak Ibu ya. Tuhan tidak pernah ngomong seperti itu di alam mimpi Bapak Ibu, bermimpi ya. Ayo ikut aku. Ya. Iblis itu Bapak Ibu. Ya. Itu dari iblis ya. Kalau dari Tuhan Bapak Ibu, roh malaikat yang datang menjemput. Contoh yang saya alami ya. Saya sudah pernah mati suri Bapak Ibu. Saya tidak berbohong Bapak Ibu. Yang menjemput saya 2 malaikat Bapak Ibu. Pakaian mereka putih dan ada bahasa mereka Bapak Ibu. Tetapi itulah luar biasanya Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan. Ya, sekarang kan kalau orang ngomong kan ada Google Translate. Jadi ini otomatis Bapak Ibu pakai Google Translate. Haleluya. Jadi paham Bapak Ibu. Jadi ada bahasa mereka sendiri Bapak Ibu ya. Bahasa roh. Ya. Iblis pun, setan pun ada bahasanya sendiri Bapak Ibu, bahasa roh. Makanya jangan sampai salah bahasa rohnya ya. Makanya harus berpengalaman supaya saudara bisa membedakan setiap bahasa roh. Jadi saudaraku yang kasih dari Kristus ya. Sekali lagi saya ingatkan, baik dia mati di dalam Tuhan, di luar Tuhan ya, mati di dalam Tuhan, di luar Tuhan, tidak ada lagi kenangan Bapak Ibu. Kenangan mereka tidak ada lagi. Ya. Saudara jangan percaya dengan YouTube yang dibuat masuk rohnya. Ditanya, siapa namamu? Dari mana kau asalnya? Ya, kalau bisa seperti itu Bapak Ibu, aman. Kenapa saya bilang aman? Ya, orang yang membunuh. Ya contohnya lah, yang terkenal sekarang kasus Sambo. Kalau memang betul bisa memasukkan roh supaya rohnya si Yosua, supaya bisa mengetahui siapa yang sebenarnya yang membunuh si Yosua. Ya kan, ilmu spiritual, masukkan rohnya, ya setannya, hantunya, ya kan. Tanyakan langsung, siapa yang bunuh kau, Yosua? Nah, ini sampai 2 tahun ini gak tahu siapa yang membunuh kau, ya kan. Tetapi karena gak bisa Pak Ibu, makanya sambung sampai 2 tahun. Ya kan, gak kelar-kelar. Gak kelar-kelar sama pembunuhnya ya Bu. Sudah ada CCTV pun gak mempan. Ya kan. Jadi Alkitab sangat jelas Bapak Ibu ya. Sudah dibuat di Perjanjian Lama soal kisah. Ada 2 kisah di Perjanjian Lama tentang orang mati Bapak Ibu. Yang pertama ya tadi ya, Habel dan Kain Bapak Ibu ya. Habel dan Kain. Si Kain ini membunuh Habel. Ya. Si Kain abangnya. Si Habel adiknya. Kenapa enggak rohnya si Habel ini datang sama si Kain? Oh Kain, kenapa kau bunuh aku adikmu? Datang setannya. Ku bunuh kau. Ya kan? Kenapa enggak Habel yang datang Bapak Ibu? Kenapa enggak Habel yang datang kepada Kain? Kiki ya? Tetapi yang datang siapa Bapak Ibu? Siapa yang datang menjumpai Kain? Ya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang menjumpai Kain.
di mana adekmu? Datanglah Kain. Emangnya aku menjaga adekku? Siapa yang menjumpai Kain, Bapak Ibu? Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Bukan mamanya yang datang, Bapak Ibu, bukan bapaknya, bukan Adam dan Hawa. Ya. Enak kali Alkitab ini kan? Bukan bapaknya, mamanya yang datang. Kain, mana adekmu? Tadi kan sama kau pergi ke sawah. Gak ada Alkitab mengatakan gitu. Yang datang sendiri siapa, Bapak Ibu? Tuhan itu sendiri datang langsung. Langsung tanya dia langsung, gimana Kain, man Habel? Emangnya aku menjaga adikku? Katanya pula, ya kan? Itu yang pertama ya, tentang orang mati. Supaya saudara tahu bahwa orang mati itu tidak pernah bisa datang kepada orang yang hidup, ya. Jadi saudara jangan pernah percaya bahwa orang mati itu bisa datang, bisa bersekutu, bisa berinteraksi kepada saudara, ya. Jangan percaya akan hal itu, Bapak Ibu, ya. Alkitab sangat jelas, ya. Habel tidak pernah datang menjumpai abangnya yang telah membunuh dia atau mengantuk-antuinya, kan? Kan katanya 3 hari bangkit dari kematian, ya. Apakah dia Habel berkeliaran? Enggak, kan? Yang kedua, tentang Saul dan Samuel, Bapak Ibu, ya. Siapa yang menjumpai Saul, Bapak Ibu? Apakah roh Samuel? Enggak, kan? Yang adalah jin yang menyerupai, memanipulasi, ya. Jadi nggak pernah bisa ada orang mati yang bisa berinteraksi, Bapak Ibu, ya. Capek uang saudara nanti, tenaga saudara datang ke kuburan keramat, ya. Saudara pergi ke kuburan keramat, ya kan, karena tahu saudara itu dia kan ilmunya kan luar biasa. Saya pergi aja ke sana, ya kan. Capek-capek saudara membuang waktu. Karena tidak pernah hubungan orang yang mati itu bisa berinteraksi kepada orang yang hidup. Itu memanipulasi semua itu, semua. Ya. Jadi Alkitab jelas, ya. Alkitab jelas. Jangan saudara bingung. Jangan salah tafsir, ya. Belajarlah dan berdoa. Jangan lupa berdoa. Ini penting, Bapak Ibu. Berdoa ini sangat penting supaya diberikan Tuhan hikmat pengetahuan, Bapak Ibu, supaya saudara jangan salah tafsir, ya. Kalau saudara bingung, ini namanya enak, Bapak Ibu, kalau saudara kuliah. Habis kuliah itu jangan saudara putus hubungan dengan dosen. Kalau saudara bingung dengan apa yang saudara baca, saudara bisa berinteraksi dengan dosen, Bapak Ibu, chattingan, ya kan, atau call. Gimana ini pendapat Bapak? Apakah benar seperti ini begitu? Ya. Supaya saudara jangan salah tafsir. Ya, jangan hanya masukkan pikiran saudara. Saya ini, Bapak Ibu. Saya sebelum tampil di YouTube, Bapak Ibu, saya berinteraksi dulu, Bapak Ibu. Saya dapat dari Tuhan nih pengetahuan seperti ini. Saya berinteraksi dulu sama dosen saya. Seperti ini, apakah seperti ini sejalan enggak, searah enggak? Harus gitu dong, Bapak Ibu. Ya, tidak main langsung, ya kan? Tertutup, ya kan? Kita ini harus belajar lagi, Bapak Ibu, ya. Sekalipun kita dapat dari Tuhan, kita harus berinteraksi lagi sama orang. Gimana ini solusinya? Saya dapat pengetahuan seperti ini. Gimana Pak pandangan Bapak itu? Ya, supaya saudara fresh, Bapak Ibu, ya kan. Hidup ini bersosialisasi, Bapak Ibu, ya kan. Jangan buat tembok. Ya. Inilah sama manusia yang hidup diberi tembok. Tetapi untuk orang yang mati kau kasih tembok gitu, ya. Kau nggak buat tembok, kau buka, sehingga saudara percaya bahwa orang mati itu bisa berinteraksi, ya kan?
ini terjadi terbalik Bapak Ibu. Orang yang hidup saudara buat tembok pemisah, ya kan? Orang yang mati suka saudara tidak buat tembok, kan terbalik. Ya. Aduh, ya sampai di sini aja ya. Semoga Tuhan memberikan hikmat ya, pengetahuan ya, supaya jangan salah tafsir. Kasihan neraka penantian ya kan, kasihan ya kan. Ajaran sesat Bapak Ibu ya, tanggung jawabnya nggak enak jadi penginjil Bapak Ibu ya, lebih enak jadi jemaat, karena tanggung jawab nggak ada ya. Seorang penginjil itu Bapak Ibu tanggung jawab banyak. Apa yang saudara sampaikan itu harus saudara tanggung jawabkan nanti Bapak Ibu ya, tidak enak Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan macam enaknya ini khotbah ini, ngomong aja ya kan. Berhati-hati ya. Waktu saya diminta jadi ini pun Bapak Ibu, saya sebenarnya nggak mau, karena tanggung jawaban yang harus kita tanggung jawabkan itu, karena Tuhan adalah hidup Bapak Ibu, Allah itu hidup Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau khotbah atau mengapa atau share, saya nggak berani, harus berdua dulu, benar nggak? Karena saya nggak mau penginjil atau mengajarkan yang sesat Bapak Ibu ya, karena Allah itu hidup Bapak Ibu ya kan. Saya lebih takut sama Allah yang hidup daripada manusia-manusia yang aneh-aneh ya kan. Terserah saudara Bapak Ibu mau pilih yang saya atau yang mana ya kan, atau ajaran yang mana ya kan, itu hak saudara ya kan. Tapi biar saudara tahu, biar saudara bandingkan perbedaan saya dengan Bapak ini, saya lebih leluasa ya, lebih fresh ya, karena saya percaya, saya memiliki iman ya, tidak membuat tembok ya kan, tidak saya khawatir ya kan. Saya sudah dijus 2 kali Bapak Ibu ya, aman aja, nggak ada saya seperti aneh-aneh ya. Saya tetap di dalam Tuhan ya, saya tetap menyembah Tuhan saat ini ya, bisa berkesaksian ya. Jadi saudara fokuskan diri saudara, kemana saudara. Sampai di sini, Tuhan diberkati.